Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Raka LAC dengan NIM 25010401018. Yang terhormat dosen pengampuh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Pada video ini saya akan menjelaskan mind mapping ilmu dakwah. Mind mapping ini dibuat untuk merangkum pokok-pokok pembahasan ilmu dakwah agar lebih mudah dipahami dan diingat. Di dalamnya akan membahas landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi dakwah, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya, paradigma ilmu dakwah, dan yang lainnya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu dakwah secara singkat dan jelas. Berikut adalah mind mapping ilmu dakwah. Materi yang pertama adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Materi yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi dakwah. Dari segi etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos yang berarti eksistensi dan logos yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi di sisi lain merupakan cabang ilmu yang mengkaji esensi dan eksistensi yang merupakan realitas paling tinggi, baik dalam bentuk spiritual maupun abstrak atau dalam bentuk fisik dan konkret. Ontologi dalam filsafat membahas hal-hal yang ditemukan melalui penelitian ilmiah dan membantu menjawab pertanyaan dalam dakwah dengan pendekatan normatif dan empiris. Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar kajian normatif dakwah, sekaligus dikaitkan dengan isu-isu sosial masa kini. Tiga komponen utama dakwah teks agama meliputi ibadah, akidah, dan muamalah. Berbicara mengenai ontologi dakwah, ada tiga hal yang harus dilihat secara cermat, yakni pertama, manusia sebagai pelaku dan penerima dakwah. Kedua, Islam sebagai pesan dakwah yang disampaikan kepada manusia. Yang ketiga, hidayah sebagai faktor X atau sesuatu yang di luar rekayasa manusia. Sedangkan aksiologi memusatkan pada manfaat ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Karena itu, ada hal penting yang harus kita lihat, yaitu bagaimana cara melihat atau mendekati dakwah dan apa manfaat dakwah dalam kehidupan manusia. Sebelum memahami epistemologi dakwah, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian ilmu dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, serta masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Epistemologi dakwah. Filsafat dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, filsafat dakwah, yakni menjadi filsafat sebagai dasar berpikir sementara dakwah hanya menjadi objek kajian. Dalam pendekatan ini, aspek filsafat lebih menonjol sehingga nilai hakiki dakwah menjadi berkurang. Kedua, filsafat dakwah dalam arti pressing filosofi, yaitu memusatkan kajian pada dakwah itu sendiri, di mana nilai-nilai dakwah menjadi warna utama dalam pembahasan. Dari sini, epistemologi dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk meneliti secara mendalam aspek objektivitas,
metode, sumber, serta validitas pengetahuan dengan menjelaskan dakwah sebagai titik awal berpikir. Perkembangan ilmu dakwah. Terdapat dua aliran besar dalam filsafat pengetahuan. Yang pertama, idealisme atau rasionalisme, dipelopori oleh Plato yang beranggapan bahwa akal atau ide merupakan sumber utama pengetahuan, sedangkan realitas hanyalah cerminan dari ide bawaan manusia. Yang kedua, empirisme atau realisme, dikembangkan oleh Aristoteles yang menolak gagasan Plato. Menurutnya, manusia lahir tanpa membawa pengetahuan dan ilmu diperoleh melalui pengalaman panca indera. Sejarah pertumbuhan ilmu dakwah. Pada masa awal Islam, dakwah belum dipahami sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai kewajiban agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dai pertama yang melaksanakan dakwah dengan penuh kebijaksanaan. Sumber pengetahuan dakwah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 109, pengetahuan manusia berasal dari dua sumber utama, yaitu pengetahuan wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan terhadap fenomena dan alam. Sumber pengetahuan dakwah terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Sumber normatif, meliputi Al-Quran, hadis, dan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sumber empiris, yaitu hasil pengamatan terhadap praktik dakwah di masyarakat. Yang ketiga, sumber teoritis, yakni hasil karya ilmiah dan pemikiran para ahli dakwah. Dalam kajian filsafat dakwah, aksiologi dakwah membahas manfaat serta tujuan dakwah secara lebih mendalam dan luas. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksio, yang berarti nilai, dan logos, yang artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana penggunaan ilmunya. Landasan aksiologi, suatu pengetahuan mengacu kepada nilai-nilai yang dipegang dalam menentukan pengembangan, memilih nilai, dan menentukan prioritas bidang penelitian dan penerapan, serta manfaat pengetahuan. Kesimpulannya, ontologis menekankan hakikat dakwah sebagai upaya manusia untuk menjaga kebenaran, al-haq, dan mencegah kebatilan. Epistemologi berfokus pada sumber pengetahuan seperti wahyu, pengamatan empiris, dan teori ilmiah. Aksiologi menyoroti nilai dan manfaat dakwah, yaitu memperkuat iman dan membentuk perilaku positif. Masuk ke materi yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Signifikasi dakwah merupakan sebuah dampak dari sejauh mana dakwah itu bermakna dan memiliki peran besar terhadap kehidupan manusia, masyarakat, dan peradaban. Yang pertama, poin-poin penting dalam signifikasi dakwah. Sebagai signifikasi teologis, dakwah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyuruh seluruh umatnya untuk menyampaikan risalahnya. Sarana perubahan sosial. Dakwah tidak hanya sekedar mengajarkan manusia mengenai ibadah, akan tetapi dakwah juga memperbaiki akhlak manusia, menumbuhkan rasa adil pada diri, solidaritas, serta menghilangkan kegiatan atau praktik-praktik yang merusak masyarakat. Media pengembangan ilmu dakwah dan peradaban. Dakwah tidak hanya berfungsi sebagai ajakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dakwah juga berfungsi sebagai dorongan agar seluruh umat mencari ilmu. Yang kedua, ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai satu disiplin ilmu tidak dapat berkembang secara mandiri tanpa dukungan dari ilmu-ilmu lain.
Tiga ilmu bantu utama dalam dakwah. Yang pertama, ilmu bahasa. Bahasa merupakan alat utama komunikasi dalam dakwah. Penguasaan ilmu bahasa sangat penting, sebab sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, seorang dai dapat memahami pesan agama secara lebih mendalam. Yang kedua, ilmu sosial. Mencakup sosiologi, psikologi, dan antropologi, memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dakwah. Sosiologi memberi pemahaman mengenai struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat, sehingga dai mampu menentukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Psikologi memberikan wawasan tentang perilaku dan kondisi kejiwaan individu. Antropologi membantu dai memahami budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat, sehingga dakwah dapat dilakukan dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai lokal tanpa menimbulkan resistensi. Yang ketiga, ilmu sejarah. Ilmu sejarah juga menjadi ilmu bantu penting dalam dakwah. Dari sejarah, seorang dai dapat mempelajari metode dakwah yang digunakan di berbagai konteks sosial dan budaya, mengetahui faktor keberhasilan maupun kegagalan dakwah, serta mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama memiliki paradigma keilmuan yang menjadi dasar memahami dan meneliti realitas dakwah. Paradigma ini berfungsi untuk menentukan sasaran, kajian, dan arah penelitian dakwah. Secara umum, terdapat 5 paradigma utama dalam ilmu dakwah, yaitu paradigma faktor, sistem developmentalisme, interpretif, dan partisipatoris. Yang pertama, paradigma faktor. Paradigma ini dipengaruhi oleh komunikasi. Dakwah dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari dai atau komunikator melalui media dan metode penentuan untuk mengubah perilaku mad'u. Fokus kajiannya terletak pada hubungan antar faktor seperti dai, pesan, media, metode, dan efek dakwah. Paradigma sistem. Paradigma sistem menekankan bahwa unsur-unsur dakwah saling terhubung dalam satu jaringan yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian berfokus pada proses keterpaduan antara subsistem dakwah serta upaya pemecahan masalah sosial keagamaan. Yang ketiga, paradigma developmentalisme. Paradigma ini berorientasi pada pengembangan model dakwah yang inovatif dan aplikatif bagi masyarakat. Peneliti dapat berperan sebagai pengamat maupun pelaku dalam pengembangan model dakwah baru atau memperkuat yang sudah ada. Hasil penelitian biasanya berupa model atau produk dakwah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Yang keempat, paradigma interpretif. Paradigma interpretif memandang dakwah sebagai realista bermakna yang dikonstruksi oleh manusia. Fokusnya adalah pemaknaan di balik tindakan dakwah, baik dari sisi dai maupun mad'u. Yang kelima, paradigma partisipatoris. Paradigma ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat mad'u dalam proses dakwah dan pemberdayaan. Dakwah tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program dakwah. Model ini sering digunakan dalam pendekatan dakwah berbasis komunitas atau kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Fungsi paradigma dakwah dalam ilmu dakwah. Dalam pengembangan ilmu dakwah, paradigma
memegang peranan sentral sebagai kerangka berpikir dan arah kerja keilmuan. Paradigma tidak hanya berfungsi menjelaskan bagaimana dakwah dipahami dan dilaksanakan, tetapi juga menentukan cara pandang terhadap realitas dakwah itu sendiri. Secara umum, fungsi paradigma dalam ilmu dakwah dapat dibedakan menjadi 4 aspek utama, yaitu sebagai pijakan epistemologis, paduan metodologis, landasan normatif, dan instrumen pengembangan ilmu. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk struktur utuh dalam menopang perkembangan ilmu dakwah. Yang pertama, perkembangan sebagai pijakan epistemologis. Paradigma ini berfungsi sebagai dasar epistemologis yang menekankan identitas dan arah keilmuan dakwah. Pijakan ini membedakan ilmu dakwah dari disiplin lain seperti ilmu komunikasi atau sosiologi. Jika komunikasi berfokus pada keberhasilan penyampaian pesan, maka dakwah menekankan pada transformasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, paradigma berperan membangun fondasi berpikir yang khas bagi ilmu dakwah, di mana aktivitas ilmiah selalu diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang islami dan berorientasi pada tujuan dakwah, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Paradigma sebagai paduan metodologis. Selain sebagai landasan berpikir, paradigma juga menjadi panduan metodologis yang mengarahkan proses penelitian dan penerapan dakwah. Paradigma menentukan pendekatan dan metode yang relevan dengan tujuan dakwah, baik secara teoritis maupun praktis. Paradigma sebagai landasan normatif. Fungsi paradigma berikut adalah sebagai landasan normatif yang menjaga agar aktivitas ilmiah dan praktik dakwah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Paradigma ini menegaskan bahwa setiap teori, strategi, atau kebijakan dakwah harus berlandaskan dengan tujuan dakwah, yakni terlaksananya ajaran Islam secara menyeluruh dan terbentuknya masyarakat yang islami. Landasan normatif memastikan bahwa ilmu dakwah tidak kehilangan ruh keislamannya, sekaligus mencegah penyimpangan dari orientasi spiritual. Paradigma sebagai instrumen pengembangan ilmu. Fungsi terakhir paradigma adalah sebagai instrumen pengembangan ilmu dakwah secara teoritis dan empiris. Paradigma membuka ruang bagi lahirnya inovasi keilmuan melalui riset lapangan, interpretasi sosial, serta pendekatan grounded research untuk membentukkan teori-teori baru yang relevan dengan konteks masyarakat. Kesimpulannya, paradigma ilmu dakwah adalah kerangka pandang mendasar yang menempatkan dakwah sebagai visi panjang dan bukan sekedar aktivitas sesaat di mimbar. Paradigma ini berakal pada Al-Quran dan Sunnah serta berfungsi menyatukan dua pendekatan metodologis penting, yaitu teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Dengan menyindarkan keduanya, paradigma memberikan fondasi koheren atau merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi dakwah dalam berbagai konteks sosial dan budaya menuju transformasi manusia dan masyarakat yang sesuai syariat. Masuk ke materi yang keempat, yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Dakwah memiliki bentuk yang beragam karena setiap audien dan situasi membutuhkan cara penyampaian yang berbeda. Keragaman inilah yang kemudian dikenal sebagai macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah amar ma'ruf, berasal dari bahasa Arab amr, al-amr, yang artinya perintah, sedangkan ma'ruf yang artinya kebaikan. Dakwah amar ma'ruf adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini menekankan pemberian bimbingan dan pembimbingan positif. Yang kedua, dakwah nahi mungkar. Dakwah nahi mungkar berasal dari bahasa Arab
artinya sesuatu yang mungkar, yang artinya mencegah, sedangkan an-nahi dibenci, dilarang, atau bertentangan dengan syariat. Dakwah nahi mungkar adalah usaha mencegah, mengingatkan, dan menegur manusia dari perbuatan yang dilarang. Fokusnya adalah menghentikan keburukan sebelum menjadi kebiasaan. Yang ketiga, dakwah tafsir. Dakwah tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu basyir, yang mempunyai arti kabar gembira. Tafsir adalah dakwah yang dilakukan dengan pemberian kabar gembira, motivasi, atau harapan, biasanya menekankan kasih sayang dan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, dakwah tanzir. Dakwah tanzir berasal dari bahasa Arab yang berarti peringatan atau ancaman terhadap hal buruk. Dakwah tanzir adalah penyampaian dakwah dengan memberikan peringatan kepada manusia tentang konsekuensi buruk dari kemaksiatan. Pendekatan ini bersifat peringatan, bukan menakut-nakuti secara berlebihan. Yang kelima, dakwah tarbiyah. Dakwah tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu pendidikan, pengembangan, dan pembinaan. Dakwah tarbiyah adalah dakwah yang dilakukan melalui proses pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan pengajaran berkelanjutan. Metodenya bersifat sistematis, mendalam, dan berfokus pada perubahan jangka panjang. Yang keenam, dakwah ijtimaiyah. Dakwah ijtimaiyah berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti sosial atau kemasyarakatan. Dakwah ijtimaiyah merupakan bentuk dakwah yang diwujudkan melalui kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, atau aksi kemanusiaan. Dakwah ini menekankan bahwa membantu manusia juga merupakan bagian dari ibadah. Macam-macam dakwah menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berupa ceramah di mimbar. Dakwah dapat dilakukan dengan memberi kabar gembira, memberi peringatan, membantu masyarakat, maupun melakukan pembinaan pendidikan. Variasi ini memberikan fleksibel bagi dai untuk menyesuaikan dakwah dengan kebutuhan umat dan kondisi sosial. Model dakwah adalah suatu cara atau pendekatan sistematis yang digunakan seorang dai untuk mengajak atau menyampaikan pesan kebaikan kepada objek dakwah dengan tujuan menghasilkan perubahan positif sesuai dengan ajaran Islam. Model dakwah dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti dakwah bil lisan, dakwah bil tulisan, dan dakwah bil hal, serta dapat juga diklasifikasi berdasarkan sifatnya seperti dakwah fardiyah dan dakwah ammah. Jenis-jenis model dakwah berdasarkan media. Dakwah bil lisan, penyampaian pesan dengan cara lisan seperti melalui nasihat, diskusi, ceramah, atau pidato. Yang kedua, dakwah bil tulisan, yaitu penyampaian pesan melalui tulisan seperti buku, majalah, artikel di internet, atau koran. Yang ketiga, dakwah bil hal, yaitu melalui perbuatan nyata dan aksi sosial. Contohnya dengan menyelenggarakan kegiatan sosial atau ekonomi. Jenis-jenis model dakwah berdasarkan sifat dan metode. Yang pertama, dakwah fardiyah, yaitu dilakukan secara perorangan atau kepada kelompok kecil yang terbatas. Kemudian ada dakwah ammah, dilakukan secara masalah atau ditunjukkan kepada khalayak ramai. Dakwah bil hikmah, pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan dengan kebijaksanaan, menggunakan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dakwah bil mau'izah hasanah, yaitu penyampaian pesan melalui nasihat yang baik dan menyentuh hati serta menggunakan pendekatan yang tidak memaksa. Dakwah bil mujadalah, yaitu dengan perdebatan, diskusi atau debat yang dilakukan dengan cara yang paling baik dan santun untuk mencapai kebenaran. Tujuan model dakwah yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, mewujudkan nilai-nilai Islam kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendekatan dakwah adalah cara sistematis yang digunakan seorang pendakwah atau dai untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan kasih sayang sesuai tujuan dan kondisi audiens. Tujuannya
adalah agar pesan dakwah dapat diterima dan diwujudkan secara efektif. Tiga pendekatan utama yang bersumber dari Al-Quran adalah bil hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Bil hikmah yang artinya dengan kebijaksanaan, artinya menggunakan dasar pemikiran yang benar, yaitu ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, serta dapat mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan dalam berdakwah. Pendekatan ini menekankan keadilan, kebenaran, bukan sekedar memberi informasi atau ceramah. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ini berarti menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang baik, lembut, dan menyentuh hati para pendengar. Tujuannya adalah agar nasihat yang diberikan dapat diterima dengan baik dan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pendengar. Mujadalah billati hi ahsan, perdebatan dengan cara yang baik. Pendekatan ini adalah diskusi atau berdialog dengan cara yang paling baik, santun, dan tidak menimbulkan permusuhan. Tujuannya untuk mengatasi kendala-kendala dakwah, bukan untuk mencari kemenangan atau menjatuhkan lawan berbicara, melainkan untuk saling memahami dan mencari kebenaran bersama. Media dan metode dakwah. Media dan metode dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara. Secara umum dipahami bahwa istilah media mencakup sarana komunikasi seperti press, media pelayaran, broadcasting, dan sinema. Berikut adalah beberapa contoh media dakwah online dan offline. Yang pertama, media dakwah offline dengan lisan seperti khutbah, ceramah, nasihat, dan pidato. Tulisan seperti buku, majalah, koran, dan pamflet. Audio seperti kaset dan radio. Visual seperti poster, brosur, dan spanduk. Audio visual seperti film dan video. Kultural, wayang, drama, musik, dan lukisan. Mimbar seperti khutbah di masjid atau tempat ibadah. Media dakwah offline. Media dakwah online contohnya seperti website dan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan seorang pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam dan mengajak orang lain. Adapun metode dakwah terbagi sebagai berikut, yaitu dakwah fardiyah. Metode dakwah yang disampaikan secara langsung kepada individu atau kelompok kecil. Yang kedua, dakwah ammah, penyampaian pesan dakwah kepada khalayak luas seperti ceramah atau pidato. Yang ketiga, dakwah bilisan, menggunakan lisan atau penyampaian pesan dakwah seperti ceramah atau diskusi langsung. Yang keempat, dakwah bilhal, mengutamakan perbuatan nyata sebagai contoh dalam dakwah. Contohnya adalah memberikan bantuan sosial atau melakukan tindakan kebaikan sebagai salah satu bentuk dakwah. Yang keempat, dakwah bitadwin, dakwah yang dilakukan secara tulisan seperti buku, majalah, artikel, internet, dan media cetak lainnya. Dakwah bil hikmah, penyampaian pesan dan pendekatan persuasif berdasarkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Masuk ke materi yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Yang pertama adalah dai. Sumber daya dai adalah segala potensi, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah. Peran dai sangat krusial dalam proses dakwah karena merekalah yang menjadi perantara antara ajaran Islam dengan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan zaman dan tantangan global saat ini, dakwah menghadapi berbagai problematika, terutama yang berkaitan dengan sumber dai itu sendiri. Problematika sumber daya dai yaitu kekurangan dai berkualitas, minimnya pelatihan dan program kaderisasi dai, kurangnya pembinaan berkelanjutan, dan kurangnya keterampilan komunikasi. Mitra dakwah atau mad'u. Komunikan atau mad'u adalah orang yang menerima pesan keislaman baik sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang beragama, Islam maupun di luar Islam. Dengan kata lain, sasaran dakwah adalah setiap orang yang termasuk dari masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan atas, masyarakat pendidikan rendah, masyarakat pendidikan tinggi, masyarakat usia remaja, dewasa, dan manula.
Aspek-aspek problematika dakwah masa kini dari sudut pandangan Mad'u. Yang pertama, individualisme dan kurangnya ikatan komunitas, cenderung individualis, fokus pada pencapaian pribadi dan memiliki ikatan sosial yang renggang. Yang kedua, gaya hidup materialistis dan hedonis. Mad'u sangat dipengaruhi oleh budaya konsumerisme. Pesan dakwah seringkali dianggap tidak relevan atau berat karena menuntut pengorbanan spiritual yang bertentangan dengan gaya hidup yang instan dan penuh kenikmatan duniawi. Yang ketiga, krisis kesehatan mental dan stres hidup. Mad'u masa kini menghadapi tingkat stres, kecemasan, dan isu kesehatan mental yang tinggi akibat tekanan pekerjaan dan media sosial. Materi dakwah. Maddah ad-dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah, sunnah, hadis, ijma, dan qiyas. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Dalam penggunaan istilah agama, hidayah telah didefinisikan oleh banyak ahli sebagai berikut, seperti Rashid Ridho, Ibnu Katsir, dan Maulana Muhammad Ali. Pendapat-pendapat para ahli tafsir tersebut dapat dirangkum menjadi dua pengertian hidayah. Pertama, hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Kedua, hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan oleh menjalankan ajaran Islam. Dalam konteks dakwah, pendakwah hanya memberi pemahaman yang relevan dengan kondisi kebutuhan mitra dakwah. Dakwah dikatakan berhasil apabila terjadi kesepahaman antara pendakwah dan mitra dakwah atau mad'u. Al-Maragi membagi hidayah Allah ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, hidayah ilham. Hidayah ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Hidayah dalam bentuk ini bukan hanya milik manusia, tetapi dikaruniakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidayah panca indera. Kita juga dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat panca indera untuk mengenali dunia di sekeliling kita dengan berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan indrawi, dan peradaban. Yang ketiga, hidayah akal, berupa kemampuan akal untuk memikirkan, memahami, dan mengetahui suatu objek yang dapat membawa kepada kebenaran dan keselamatan hidup. Yang keempat, hidayah agama dan syariat. Yang kelima, hidayah pertolongan Allah. Hidayah ini adalah mutlak hak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, hidayah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi faktor utama bagi keberhasilan dalam berdakwah. Pendakwah hanya memiliki tugas menyebarkan dan memperkuat sinyal ketuhanan agar hidayah bisa diterima oleh orang-orang yang menjadi sasaran dakwah. Keberhasilan dalam dakwah berhubung erat dengan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah hidayah yang diberikan Tuhan kepada manusia serta upaya yang dilakukan. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap aktivitas dakwah akan menuai reaksi positif maupun negatif. Artinya setiap dakwah akan memiliki efek atau atsar pada objek dakwah. Atsar itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti berkesan, sisa, atau tanda. Efek atau atsar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik atau reaksi individu sebagai khalayak terhadap pesan-pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik, melainkan media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan panduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan, isi, metode, dan media yang digunakan. Tahap-tahap perubahan perilaku. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 proses perubahan perilaku.
yaitu efek kognitif, yaitu yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek afektif, yaitu timbul apabila terdapat perubahan pada apa yang berhubungan dengan dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Efek kognitif, yaitu akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Setelah menerima pesan dakwah, minta dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Bisa berubah tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah. Merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Merupakan juga suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola, tingkah laku, mitra dakwah, dan merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dakwah memiliki peran penting membimbing mad'u menuju perilaku yang sesuai ajaran Islam. Perubahan perilaku mad'u terjadi secara bertahap, mulai pemahaman hingga pengalaman ajaran. Efektivitas dakwah sangat dipengaruhi oleh metode, pendekatan, dan kondisi mad'u, sehingga memahami tahapan perilaku menjadi kunci agar dakwah dapat memberikan dampak positif yang nyata. Demikian materi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.